Bilangan 1 ayat 1 sampai 34, saya bacakan sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku bang, ulang, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Jedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanael bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Perdasur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedani. Dari suku Dan, Abiezer bin Amishyadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Ochran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang.
Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Selanjutnya. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi, semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat,
dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian. Tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan dari suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku,
Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Terima kasih untuk Ibu Nerliana, Ibu Rima, dan Bu Veronica. Selanjutnya kita akan memasuki renungan. Silahkan Pastor Paul. Oke, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Sebentar ya, ini kok nggak bisa nyalain video. Oke. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan di dalam kasih dan kekudusan. Ya, nanti setiap hari selalu ada yang baru. Saudara, tema dari movement atau revival dalam komunitas kita adalah apa? Diakonia, ya, bersedekah, di mana kita setiap hari ya selalu diingatkan untuk bersedekah, tidak luput, ya. Nah, namun demikian, ya, untuk merawat cinta itu Anda harus bekerja, ya, karena ada banyak sekali orang yang menyepelekan dengan bekerja. Dulu saya sering bilang ya, sekalipun Anda kaya raya, sekalipun Anda miskin, ya, bekerja, bahkan sekalipun Anda sakit, bekerja, ya. Jadi jangan sama sekali tidak bekerja bagi orang-orang yang sakit. Yang kaya pun sama, mungkin Anda tidak perlu kerja sehari 8 jam, tetapi bekerjalah supaya ya itu menjadi gaya hidup, bekerja itu. Karena yang tidak bekerja jangan makan. Bahkan ketika Anda kaya raya sekalipun, Anda punya uang yang melimpah, Anda tidak bekerja, maka akhirnya kekayaan itu akan membuat jadi penyakit. Karena Anda tidak bekerja. Harus bekerja ya, saudara ya. Sebab kalau kamu makan terus, kamu tidak bekerja, yaitu isinya penyakit. Baik Anda yang diberkati dengan materi yang melimpah maupun Anda yang berkekurangan, Anda tidak bekerja, apapun yang Anda makan jadi penyakit. Makanya harus bekerja. Ya. Saudara, di dalam bekerja itu harus penuh dengan cinta. Dan dalam kehidupan yang bersahaja, itu nanti dalam pemuridan ya. Kalau pemuridan itu diajari nanti. Gaya hidup orang Kristen. Anda harus bekerja dengan penuh cinta. Ya, lalu dalam kehidupan sehari-hari Anda hidup bersahaja dan menjaga kekudusan. Supaya semua pekerjaanmu tiada yang sia-sia, tapi berbuah hasil. Karena kalau Anda bekerja dengan hidup tidak dalam kekudusan, kamu berzina, kamu melakukan hal-hal yang tidak benar ya, maka semua pekerjaanmu akan hancur sia-sia. Tapi kalau pekerjaanmu disertai dengan kasih dan kekudusan, maka pekerjaanmu akan diberkati. Gitu ya. Nah, tadi kita belajar lagi juga tentang hari ini tentang sensus. Orang Israel itu disensus ya sebelum masuk ke tanah Kanaan. Jadi waktu mereka mau masuk tanah Kanaan, maka dihitung dulu jumlah
Semua orang-orang Israel dihitung, semua suku dihitung, ya tiada terkecuali. Nah, dihitung. Mengapa dihitung? Supaya mengerti, tahu jumlahnya berapa dan orang-orangnya ini siapa saja. Orang Yahudi itu paling suka membuat silsilah, ya, paling ketat di dalam hal silsilah. Bahkan sampai detik hari ini, ya, orang-orang Yahudi itu sampai detik hari ini dia bisa tahu silsilahnya dia sampai ke 12 suku itu sampai kemana. Bisa tahu ya mereka ya, dijaga benar. Itu bukan asal-asalan gotak-gatik gatuk kayak si Habaib itu, bukan ya. Itu benar-benar mereka punya catatan. Nah, tetapi kalau Anda melihat ya di akhir zaman itu nanti dihitung lagi ya, orang-orang Yahudi itu ya ada 144.000 orang kudus yang menjadi saksi Allah. Ya, tetapi suku Dan nggak ada. Nah, padahal di dalam kitab bilangan tadi suku Dan ada, tapi nanti di akhir zaman tiba-tiba kita kehilangan suku Dan. Ya, kalau suku Yusuf dengan Efraim itu disebut Yusuf, Yusuf itu sering disebut Efraim. Ya, tapi suku Yusuf nggak ada. Kalau tadi di bilangan, suku Lewi tidak perlu tidak dicatat yang bisa perang, enggak, karena suku Lewi nggak ikut berperang. Suku Lewi itu disuruh mempersiapkan bait suci. Tapi di dalam perjanjian baru, ya suku Lewi itu sama sekali nggak dicatat. Hanya ada suku Dan itu nggak dicatat, ya hanya ada suku Lewi. Suku Lewi termasuk di dalam 144.000 orang kudus nanti yang akan memerangi antikristus. Nah, mana ya suku Dan-nya? Suku Dan ini ternyata adalah orang-orang yang menyembah berhala, saudara ya, dan tidak mau bertobat. Dia menaruh berhala-berhalanya, dia membuat berhala-berhalanya sendiri, sehingga suku Dan ini sempat ya menjadi dimusnahkan. Suku Dan ini menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena apa? Karena ada kenajisan di dalam hidup mereka. Nah, hidup kita, orang-orang Kristen, cek saudara ya, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kamu satu, harus selalu bekerja, harus sedang bekerja, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang bekerja ketika tuannya itu datang. Karena banyak sekali nanti di akhir zaman, nanti hari ini ya kita belajar tentang 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh ya. Kita belajar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu kamu tidak bisa ujuk-ujuk kamu siap, saudara. Nggak bisa. Karena mempersiapkan itu adalah sebuah kata aktif, mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempercepat kedatangan Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai ketika Yesus datang, itu berarti ada sebuah proses, sebuah waktu. Nggak ada ujuk-ujuk. Ajaib. Jadi Anda dikatakan berbahagia yang sedang bekerja. Apa itu mereka dimaksud dengan bekerja? Yang dimaksud dengan bekerja, Anda sedang berdiakonia dan bermarturia. Bagaimana kamu bisa bermarturia kalau kamu sendiri hidupmu penuh dengan kekurangan, ya, dan Anda tidak bekerja sama sekali. Sehingga Anda harus bekerja, gaya hidup orang Kristen, kamu harus bekerja. Supaya kamu menghasilkan buah, baik itu pekerjaan secara jasmani, ya, sehingga kamu bisa punya surplus untuk kamu punya pekerjaan secara rohani, yaitu diakonia, bersedekah. Bagaimana kamu bisa bersedekah, bagaimana kamu bisa menjadi berkat bagi sesama kalau kamu tidak bekerja. Apa yang mau diberkati oleh Tuhan ketika kamu tidak punya wadah untuk diberkati? Kamu tidak punya benih yang buat dilipat kali gandakan. Anda kan mau menabur, Anda kan mau menabur satu benih supaya bisa menjadi 100 kali lipat, bahkan bisa menjadi berlipat-lipat kali ganda. Tapi kalau benih itu tidak pernah ditabur, apanya yang mau dilipat gandakan? Karena Anda duduk diam manis, Anda punya benih, tapi udah Anda punya talenta, Anda punya benih, apapun namanya, tapi kamu cuma duduk saja. Sehingga harus ditabur ini benih, Anda harus bekerja. Nah,
Di dalam bekerja itu, kamu jaga hidupmu di dalam kekudusan. Suku Dan tidak menjaga kekudusan hidupnya dengan melakukan penyembahan berhala yang luar biasa jahatnya dan kejahatan yang luar biasa di dalam komunitas suku ini ya, yang meninggalkan Tuhan. Di dalam bekerjamu, kalau kamu supaya tidak disingkirkan dari komunitas Kristus, di dalam bekerjamu itu harus dengan ketulusan hati, harus dengan cinta dan kekudusan. Sebab kalau kamu bekerja dengan tanpa cinta, maka yang ada adalah ketamakan. Kamu kerja itu, ya, wah ini kan disuruh kerja nih. Terus Anda kerja sampai Anda lupa anak istrimu, Anda sampai lupa untuk memberikan perhatian, menjaga. Karena kerja, keenakan kerja. Banyak orang ya, keenakan kerja, duitnya nggak ada, atau mungkin duitnya ada, tapi dia lupa dengan keluarganya. Ya, dia kerja terus. Ya, karena bekerja itu enak sebenarnya ya. Kalau Anda sudah tahu ada duitnya, apalagi ya, bekerja itu nikmat. Makanya banyak orang pada nggak mau pensiun, pada takut kan. Karena bekerja itu nikmat. Tapi balik lagi saudara, ketika pekerjaanmu disertai dengan keserakahan, atau kamu bekerja dengan kemarahan, maka pekerjaanmu itu akan menjadi sia-sia. Ya, apapun yang kamu kerjakan jadi sia-sia. Tapi kalau kamu bekerjanya di dalam cintanya Tuhan Yesus, maka dan kekudusan, maka apa yang kamu kerjakan akan berbuah berkali lipat. Kalau kamu tidak bekerja, maka tidak ada yang diberkati. Ya sudah, nol. Bahkan akan minus. Ulangi ya. Kalau kamu bekerjanya dengan hawa nafsu, dengan keserakahan, dengan kemarahan, maka semua sia-sia mau bekerja. Ya, udah kerja terus ya, duitnya banyak, akhirnya penyakitan. Duitnya banyak, ini keluarganya berantakan. Sia-sia. Atau dia bekerja dengan kemarahan, karena dendam masa lalu. Maka setelah dia mencapai, terus dia juga bingung mau ngapain. Tapi kalau kamu bekerja dengan penuh cinta, ya, bekerja dengan penuh cinta dan dengan menjaga hidupmu di dalam kasih dan kekudusan, maka ketika kamu mendapatkan sesuatu, benih itu berlipat kali ganda, ketika talenta itu berlipat kali ganda, maka kamu akan menemukan Tuhan di sana, di dalam pekerjaan. Loh, di dalam pekerjaan, bekerja itu adalah ibadah ya. Kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak ibadah. Bekerja itu adalah sebuah ibadah. Karena apa? Merupakan perintah Tuhan. Kamu harus bekerja, mengupayakan, mengelola alam semesta ini, saudara. Kalau kamu tidak mengelola alam semesta ini, memberikan kontribusi, maka kamu menjadi beban. Kamu akan merusak alam semesta ini. Tapi yang ketiga, kalau kamu tidak bekerja, kalau benih itu tidak ditabur dan Anda upayakan, kalau talenta itu tidak kamu kerjakan, maka nggak ada hasilnya. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa yang tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, 3 hal itu ya. Tetapi ketika kamu bekerja dengan tidak kudus, atau kamu tidak bekerja sama sekali, maka kamu adalah suku Dan yang disingkirkan. Kamu nggak bisa menjadi saksi Allah. Kamu tidak bisa mendapat bagian dari pewaris janji Tuhan itu. Ketika Yesus datang, ya kamu bukan hamba yang setia. Jadi siapapun Anda hari ini, ya bekerja. Anda yang sehat, walaupun punya banyak duit, Anda yang apalagi kalau Anda miskin, oh, tapi saya sakit-sakitan, harus bekerja, saudara. Cari pekerjaan yang sesuai. Bekerja kurang, Pak. Kalau kurang, komunitas akan membantu untuk mencukupi kebutuhan hidupmu sehari-hari. Tetapi kalau kamu tidak bekerja, jangan makan. Kalau kamu makan, nanti penyakitan. Tetapi di samping itu, kalau kamu tidak bekerja, ketika Tuhan datang, kamu nggak punya apa-apa untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kamu nggak bekerja itu dosa loh, saudara. Orang yang tidak bekerja itu dosa loh. Sekalipun Anda punya uang banyak. Sekalipun Anda punya uang banyak. Karena Anda harus bekerja untuk menghasilkan, untuk berkontribusi bagi semesta ini. Ya, dan itu semua diperhitungkan, disensus. Ya,
Anda bisa dimasukkan di dalam saksi Allah 144.000 orang kudus bagi orang Yahudi, tapi adalah simbol juga bagi kita bahwa ada orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam sensus itu, yang tidak termasuk dalam 144.000, 12 suku itu yang disingkirkan. Salah satu suku yang disingkirkan yaitu suku Dan, karena ada penyembahan berhala di situ, ada hawa nafsu di sana, ya. Tidak bekerja pun itu adalah sebuah hawa nafsu. Kemalasan itu hawa nafsu, ya. Malas itu hawa nafsu. Anda pikir Anda diam saja itu bukan hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Kemalasan itu. Sehingga Anda tidak bekerja, tidak rajin bekerja. Anda yang suka menunda-nunda pekerjaan sehingga terbengkalai semua, itu adalah sebuah dosa, loh, saudara. Ya, ingat-ingat 3 hal itu tadi, ya. Bekerja dengan tamak itu salah. Bekerja dengan kemarahan karena dendam di masa lalu, Anda kerja-kerja itu salah. Tapi bekerjalah dengan cinta dan dengan di dalam kekudusan supaya diberkati. Tetapi tidak bekerja juga salah. Karena ketika kamu tidak bekerja, maka kamu tidak ada benih untuk diberkati, sehingga benih itu bisa berlipat kali ganda. Ingat-ingat itu. Dan itu sensus itu berlaku di akhir zaman. Sensus, ya, disingkirkan. Disingkirkan, saudara. Remove dari pewaris kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.